Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sabrina Winda, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Kumpang Barat. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang dinamika kelompok sosial kelas 11 semester 1. Bu Guru akan mendampingi anak-anak dalam pelajaran sosiologi kita hari ini. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mendeskripsikan tentang konsep dinamika kelompok sosial secara tepat. Dinamika kelompok sosial merujuk pada cara-cara di mana individu dalam suatu kelompok berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kelompok. Dinamika ini mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, kepemimpinan, peran individu, norma kelompok, dan konflik yang akan timbul pada dinamika kelompok tersebut. Setiap kalian bergaul, tentu saja akan mengalami komunikasi. Dalam kehidupan kalian, pasti akan mengalami pergaulan dalam teman sebaya maupun kelompok yang lain. Aspek-aspek dinamika kelompok sosial apa saja? Pertama, komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam dinamika kelompok. Cara anggota kelompok berinteraksi dan berbagi informasi dapat mempengaruhi efektivitas kelompok. Komunikasi yang terbuka dan jujur biasanya menghasilkan kerjasama yang lebih baik dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Sampai di sini paham dulu. Ayo kita simak lagi. Selain itu, kepemimpinan. Kepemimpinan juga akan mempengaruhi dinamika dalam suatu kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok bisa bersifat formal ataupun informal. Seseorang pemimpin yang efektivitasnya dapat mengarah kelompok yang menuju tujuannya, memotivasi anggota, dan mengelola konflik dengan baik. Aspek yang berikutnya adalah peran individu. Setiap anggota kelompok biasanya memiliki peran tertentu yang mereka mainkan dalam sebuah kelompok. Peran ini bersifat fungsional, seperti pemimpin, pencatat, atau fasilitator, atau lebih sosial seperti pendukung, pemberi semangat, atau pengkritik. Selain itu, aspeknya yaitu adalah norma kelompok. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dalam kelompok. Norma ini bisa eksplisit dituliskan atau implisit tidak dituliskan, tapi dipahami bersama. Norma membantu menjaga keteraturan harmoni dalam kelompok. Yang terakhir adalah aspek konflik. Konflik dalam kelompok tidak dihindari, namun cara kelompok mengelola konflik tersebut yang terpenting adalah konflik yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan solusi kreatif dan meningkatkan kohesi kelompok. Antara konflik yang dikelola buruk bisa memecah belah kelompok. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, semangat! Pentingnya memahami dinamika kelompok sosial. Memahami dinamika kelompok sosial sangat penting dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, organisasi, komunitas, dan bahkan dalam keluarga. Dengan memahami bagaimana kelompok bekerja, kita dapat meningkatkan efektivitas kerja tim, memperkuat hubungan antar anggota, dan mencapai tujuan kelompok dengan efisien. Strategi meningkatkan dinamika kelompok ada 5. Meningkatkan komunikasi, mengembangkan kepemimpinan, menetapkan peran yang jelas, mengembangkan norma kelompok, manajemen konflik. Dengan memahami dan menerapkan strategi-strategi ini, kelompok sosial dapat menjadi lebih harmonis, produktivitas, dan efektif dalam mencapai tujuan. Dalam meningkatkan strategi dinamika kelompok, salah satunya misalnya komunikasi. Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan membuat kerjasama. Nah, kalian sebagai generasi bunda harus membangun komunikasi yang baik dan silaturahmi terhadap rekan-rekan dan ada di lingkungan kalian.
Pengembangan kepemimpinan juga melatih memimpin untuk menjadi fasilitator yang baik. Penetapan peran yang jelas dan bertanggung jawab untuk setiap anggota agar semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. Membuat dan mematuhi norma juga mendukung tujuan nilai-nilai dalam sebuah kelompok. Manajemen konflik mengajarkan teknik manajemen yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konstruktif. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Tentu saja harus menyenangkan. Bagaimana komunikasi, dinamika menuju pada suatu perubahan-perubahan sosial. Dinamika kelompok sosial tentu saja juga akan berada di sekitar lingkungan kita. Kita sudah mempelajari arti dari sebuah dinamika dan sudah tahu kalian bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana dinamika kelompok sosial itu mempengaruhi kalian. Kalian harus bisa ya menyaring pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk terhadap lingkungan kalian. Akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.